Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, selain sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dikenal sebagai seorang panglima perang yang memimpin pasukan Muslim dalam berbagai medan pertempuran. Sebagai seorang panglima, beliau memiliki pedang yang menjadi simbol dalam menegakkan agama Islam di medan perang. Diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa pedang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau memiliki sekitar 9 pedang, dan masing-masing pedang itu memiliki nama. Namun, yang paling terkenal di antara semua pedang Rasul adalah pedang Zulfikar. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang sepopuler Zulfikar. Pedang ini bahkan dianggap sebagai salah satu senjata terkuat di dunia. Kehebatannya diibaratkan setara dengan kekuatan 1000 prajurit. Tentang asal-usulnya, pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih menjadi misteri. Ada banyak pendapat mengenai asal-usul pedang ini. Riwayat pertama menyatakan bahwa pedang ini diperoleh oleh Rasulullah dari hasil rampasan perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi Arab. Mungkin pada suatu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesan pedang, atau mungkin sang pandai besi membuatnya khusus untuk beliau tanpa diminta. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa pedang ini dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril saat Rasulullah berdoa di tengah pertempuran perang Khandaq. Ada pula yang berpendapat bahwa saat perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan sebuah dahan pohon, dan dengan mukjizat Allah, dahan tersebut berubah menjadi Zulfikar. Namun, dari keempat pendapat ini, masih belum ada yang dapat dipastikan kebenarannya. Yang jelas, Nabi SAW sangat memuji pedang ini karena kualitasnya yang luar biasa. Nama Zulfikar sendiri memiliki makna, pembeda, atau pembagi. Secara kiasan, Zulfikar diartikan sebagai pemisah antara yang benar dan yang salah. Zulfikar memiliki bentuk yang sangat unik di antara pedang-pedang Rasul lainnya. Pedang ini memiliki ujung yang bercabang, menyerupai gunting. Meskipun tujuan pastinya tidak jelas, teori yang beredar menyebutkan bahwa ini mungkin memiliki fungsi khusus. Ujung yang bercabang ini bisa saja memungkinkan penggunanya untuk melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah tersebut. Zulfikar selalu menjadi andalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya diberikan kepada sahabatnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, dan dia merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ali, yang merupakan keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik oleh beliau dan istrinya, Khadijah, sejak kecil hingga dewasa. Saat dewasa, Ali menikahi putri Nabi, Fatimah Az-Zahra, sehingga dia menjadi menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, pedang Zulfikar berpindah tangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Ali, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pedang milik Ali telah patah. Namun, begitu pedang itu berada di tangan Ali, kekuatannya semakin tidak terbantahkan. Salah satu kisah tentang kekuatan Zulfikar dan Ali terjadi dalam perang Khandaq. Saat itu, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin dari berbagai suku dan kabilah, ditambah lagi dengan kaum Yahudi Bani Quraidah yang mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasulullah. Pasukan musyrikin ini berbondong-bondong mengepung Madinah, tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Atas saran dari Salman Al-Farisi, kaum muslimin menggali parit lebar dan dalam di sekitar Madinah untuk menghadapi serangan pasukan musyrikin. Di antara pasukan musyrikin, terdapat seorang ksatria tangguh bernama Amr bin Abu Hud, yang terkenal sebagai ahli pertempuran 1 lawan 1. Amr adalah seorang ksatria berkuda yang mahir menggunakan tombak dan pedang, dan belum pernah kalah dalam pertempuran tunggal. Jadi, Amr maju dengan kudanya, sombongnya bergaung ke seluruh medan. "Hai, tidak ada yang berani menerima tantanganku." Namun, di antara pasukan muslim, Amr dikenal sebagai seorang ksatria yang tangguh. Ketika tidak ada yang merespons tantangannya, Ali bin Abi Thalib, yang tidak bisa lagi menahan kekesalannya, memohon izin kepada Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, biarkanlah saya yang menghadapinya." Namun, Nabi Muhammad tidak memberi izin, menyadari bahwa Amr adalah seorang pejuang berpengalaman, sedangkan Ali masih muda saat itu. Setelah beberapa saat, karena tidak ada respons dari kaum muslimin, Amr mengulangi tantangannya, "Di mana surga yang kalian janjikan jika kalian mati sebagai syuhada?"
Meskipun tantangan ini diulang, tidak ada jawaban dari kaum muslimin, kecuali dari Ali. Kembali, Ali meminta izin kepada Nabi. "Ya Rasulullah, biarlah saya yang melawannya." Namun, Nabi Muhammad tetap menolak, memerintahkan Ali untuk tetap duduk. Ali tidak putus asa, terus mendesak Nabi untuk memberinya izin. Akhirnya, melihat kebulatan tekad Ali dan untuk menginspirasi keberanian kaum muslimin, Nabi Muhammad memberi Ali izin. Setelah diberi izin oleh Rasulullah, Sayyidina Ali maju dengan mantap, mengenakan baju besi dan membawa pedang Zulfikar. Dengan yakin, Ali maju sambil didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Allah, dia adalah saudara dan anak keponakanku. Jangan biarkan aku sendirian melawannya. Engkau adalah tempatku untuk berserah diri yang terbaik." Ketika Ali dan Amr berhadapan, semua mata tertuju pada duel mereka. Amr, seorang pejuang berpengalaman dengan usia yang matang, akan menghadapi Ali, seorang pemuda. Amr pasti merasa angkuh pada saat itu. Namun, begitu mereka mulai bertarung, Amr terkejut. Ali begitu gesit dan kuat. Serangan Amr tidak mampu mengenai Ali sedikit pun. Ketika Ali membalas dengan pukulan pedang Zulfikar, bahu kanan Amr terbelah, membuat pendekar Quraisy itu terjatuh dari kudanya, terbaring di tanah dengan luka-luka yang parah. Akhirnya, Ali memenangkan duel ini dengan pedang Zulfikarnya. Terkait pedang Zulfikar, ada pendapat bahwa saat Imam Mahdi naik, dia akan menggunakan pedang ini untuk melawan Dajjal dan kaum Yahudi di akhir zaman. Namun, hingga kini, keberadaan pedang Zulfikar masih misterius. Tidak ada yang tahu di mana pedang itu berada. Ada yang mengatakan bahwa Ali menenggelamkannya, sementara ada yang berpendapat bahwa pedang itu disembunyikan di suatu tempat dirahasiakan oleh seseorang. Namun, kebenaran dari kedua cerita tersebut masih belum terungkap. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.